Oh iya, di tahun itu tuh gila banget buat gua karena perceraian, terus teman-teman menjauh, Iya. bisnisnya hancur, bokap gua meninggal. Wah, itu tuh anjir, gila banget. 2022 ya. Lu sempet marah nggak sama Tuhan? Maksudnya, anjing gini banget sih lu. Kok sempet sih? Masih dong. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Mesti emang kita ini yang belajar untuk mengikuti. berevolusi seperti mereka nih, belajar yang mana anak muda nih Ih, gitu. kok bagus sekarang ngomongnya Ya kayak kan gini. depan kamera. Di belakang nggak Coba gitu, belakangnya apa? gimana? Ah, nggak usah lah. Kalau gua boleh nanya nih, 3 komik yang lu bener-bener kayak anjir gue seneng banget dia berada di fase sekarang. Arif Brata sih. Oke. Terus siapa ya? Oh, gua nggak tahu lagi. Nah, Arif Brata. Arif Brata. Kenapa Arif Brata yang kepikiran dan satu-satunya? Karena dia Opening dulu dan mau ngepel gua. Ya, yang ngepel dulu aja. Cuman di teras belakang, bro. Ya, kelihatan kalau kalian ngepel berdua tuh habis makainya kelihatan. dari res-resan. Dari serat. Selamat datang kembali warga Teras belakang. Warga Waras. Warga Waras. Ya, terima kasih yang udah gabung di Telegram. Ya. Sudah ada 20. Oh, banyak. Ya, lumayan lah. Lumayan 20 orang sudah bergabung di grup Telegram Teras Belakang. Jadi kalau Anda mau bergabung silakan ada di description Ya, linknya. bisa nitip pertanyaan-pertanyaan buat bintang tamu. Dan juga spesial dan karena kita akan ada giveaway kan kita udah 10.000 nih. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih warga Waras sudah 10.000. Mari kita Drops. kawal sampai 100.000 sampai 1 juta. Amin, amin, amin. Sampai ngalahin Raditya Dika. Aduh, amin ya. Amin. Mimpi jangan routing, ge. Tapi nggak apa-apa, boleh mimpi. Boleh, Nah, boleh, spesial boleh. untuk giveaway itu, nanti kita ada berapa giveaway? Pak Dika? Ada 10, lah. nah nanti kita 5-nya akan kita lempar khusus untuk anggota grup Telegram. Benefitnya ada, bro. Dan 5-nya di komen-komen yang kita pilih di YouTube-nya Teras Belakang. Ya. Itu dia, Dan luar hari ini biasa. sangat spesial sekali karena kita kedatangan the one and only, the first konten YouTube pertama yang mengajak anak komika Indonesia yang masih pada cupu itu dulu. Danet Gustavo. Hey, gokil. Punten ya, Net. Ya mah punten. Mana datang hujan. Berkah gitu. Jadi rada... Berkah ya. Iya. Kata orang Cina mah berkah ini ya. Iya. Kata orang pribumi mah ini kesempatan buat ngojek payung. Anjing. Wah, anjing. Bener, anjing. Kenapa dari tadi gue pengen ngojek ya? Pribumi berarti. Oh, lu pribumi emang? Sipit gini, pribumi. Sipirnya kan satu, Dan. Oh, sipit satu gimana? Danet, thank you banget udah Ya. hadir. Terima kasih udah ngundang. Ya, yang belum tahu mungkin warga Teras Belakang, dan ini salah satu orang yang menyelamatkan hidup saya setelah saya keluar dari Betul. pesantren ya. Aduh, warga Waras juga kita mohon maaf kalau ini agak-agak kita ngepel-ngepel terus karena ini yang namanya kita di teras lah ya. Ya, Jadi emang kita apa adanya. ya terima kasih ya Danet ya. Dan pertama pertanyaannya, kenapa waktu itu langsung rekrut Dani padahal baru keluar penjara nih? Ini mungkin sebuah kesalahan atau kebenaran gue nggak tahu ya. Cuma emang karena dia teman gue aja. Oh. Gue ngeliat postingan lu tuh kan di Instagram lu foto bus ya? Apa foto kereta ya? Bukan nama istri. Dia sama istri bukan? Yang di bapak? Iya, yang Enggak lu foto nih. Terus akhirnya ngelihat dunia luar lagi. Oh, di mobil. Oh tuh di mobil. Mobil lu gede banget kayak bus ya? Enggak, itu di mobil. Mobil tahanan itu yang ada Oh, ke enggak, itu kejaksaan. di travel. Oh di travel. Travel. Oh, sebenarnya udah keluar Di nggak travel. mana? Enggak, pakai mobil nih, mobil. Oh gitu pokoknya siang-siang deh Iya, gue ingat siang-siang, itu. iya, iya. Tuh. Ya gue ngubungin lo kan. Terus itulah apa kabar segala macam. Terus ya udah akhirnya berjalannya waktu lo gue ajakin gabung segala macam. Ya udah gitulah. Di saat memang Komtung lagi semuanya nggak ada. Pada kemana gue datangin net? Nanti kita ke situ, nanti Iya. kita ke situ. Iya, Sementara ini yang ini dulu ya bahasan tadi menarik. Karena lu cuma lihat postingan Dani, ya sebagai teman akhirnya ya. Sebagai teman. Iya. Karena gue tau pasti berat banget ya. Iya. Maksud gue lo berdua kan ngalamin tuh ya. Sorry tapi kan lo di dalam selama setahun anjing setahunnya gue tau pasti berat banget karena kan kita ngunjungin anda. Ini kita ngunjungin lu ya. Kita kata-katain dadah Reno. Kita pulang. Anjing emang kan. Nggak mau keluar apa? Mau belum waktunya. Tapi itu kenapa sih kok filenya nggak jadi tayang? Nek?
Yang mana? Yang show di Sayang kok. Sayang. Sayang. ya? Kan 2 kali tuh. Ah. Nah ini juga bentuk apa ya, bentuk ini mesti nanti. Cuma gue ini bentuk kenapa lu mestinya kalau bekerja bisnis ya bisnis aja kayak ini nih, bener nih. E-channel TV ini bener banget menurut gue. Karena gue bikin Komtung itu blurry antara gue sebenarnya mikirnya awal tidak mau berbisnis, hanya mau nolong komunitas. Akhirnya ketika salah satu kejadian di penjara itu yang pertama datang adalah audionya hilang. Lu bayangin nih ya, lu ke penjara bayar Susah. dong, ada uang produksi dong. Iya, uang Oh produksi. iya benar, uang produksi ya bayarnya ya, uang bukan produksi. bayar yang lain dong. Ya ada dong. Ada dong, Ada parkir. dong. Oh, Parkir iya. ya. Makanan untuk gue bagi-bagiin ke teman-teman di Iya, dalam banyak iya, itu kan. iya. Itu hilang audionya cuma gara-gara gua mempercayai anak komunitas yang bukan profesional seperti tim di sini iya. untuk jagain audio. Iya. Yang dia cerita ke begal ya? Kecelakaan apa? Si Alif kan? Oh, gue lupa sih siapa yang Iya. tanggung jawab. Pokoknya Iya, audionya hilang aja. Iya, hilang aja. Gitu. Terus Anjir, itu pasti Nah, itu kalau misalnya konsepnya gua adalah bisnis, itu kena SP. wah, Berapa itu? parah. Iya. Bukan SPL kayaknya langsung pecat itu, Bro. Ya mungkin ada, itu tergantung lah ya. Tapi Iya, pasti gawat itunya, Iya, hukumannya. Nah, itu gua karena mempercayai bahwa semua anak komunitas bisa maju. Wah, gua yang mundur, banyak yang maju. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Itu bagian dari itu. jadi kalau sekarang kan ada istilah kata Panji, anak stand up itu hidup karena karya. Kalau dulu waktu sama Danet tuh hidup karena Danet sebenarnya. Iya. Nggak, bong. Lu nggak tahu kali ya? Apa? Ini kemarin juga gue kasih tahu. Danet itu adalah orang pertama yang masukin gue ke channel YouTube. Waktu itu dari Kenal Jadi Tawa dibawa ke konten punchline. Iya. Oh iya iya. Syutingnya di Ayam Lepas. Ayam. Ya, Pak. Ah, ini. Nah, Oh, ini Ini yang waktu kita tanya di penjara itu, Net. Yang kasus ketut. bener. Ini. Iya, Pak. Pelecehan seksual sama siapa dulu, Pak? Mana pakai esnya? Iya. Oh iya, ada. Oh ini. Ini. belum. Apa sampai lupa ini? Ada satu lagi, ada satu lagi. Satu lagi biasa gitu. Oh iya, ada videonya sih, Pak. Ada, masih ada buktinya. Bapak lu Nggak usah takut, Pak, ada videonya kok, Pak. 10 tahun kalau nggak salah Bapak dulu di penjara ya? Pak, ini Pak Mumu namanya, Net. Bener yang ini? Bukan anjir. Kemarin mamamunya sakit, sekarang udah sembuh, Pak. Saya bingung, orang tua kena tipes tuh bingung gimana ceritanya. Kenapa anjir? Orang tua kan biasanya langsung. Gede loh ini kalau mau tampol ke lu. Sehat-sehat ya, Bang. Ya, sehat-sehat. Pak, ini kalau mau tampol boleh nih, Pak. Ya, Pak. Panggilin aja keturunannya, Pak, yang keroyokin dia. Bukan keturunan. Kenapa manggil keturunan dia? Terima kasih Pak Mumu. Oh, bukan. Lu nyangkanya orang Timur kan? Bukan. Bukan, orang Cianjur. Orang Cianjur ya? Cianjur ya? Cianjur. Nyangkanya orang Timur, gue pas ngomong rada-rada ada tribalnya orang Cianjur ini mah. Orang Tinggi Timur ya? kan beda, Ngebas ya? ngebas. Nah itu waktu itu pertama kali tuh di syuting di warung ayam Ayam ngebul. ayam ngebul. Iya. Tuh handphone gue dicolong tuh. Sial banget hidup lu kayaknya ya. Iya, karena nolong. Oh iya Net. Iya, hilang. BlackBerry. Oh, buat Hilang. zaman itu lagi ya. Hmm. Ih, anjir. Hilang. Gue jadi nggak enak juga kan kejadian yang waktu di penjara itu pertama. Ya maksudnya gue ngajak dia, terus akhirnya harus datang lagi dengan biaya produksi nambah kan itu ya. Iya nih si McDani nih. Nek, ayo dong kita ke penjara nih, kita bikin show di sana. Gue ikutin dong saran dia. Lo tau nggak? Gue lakukan pertama kali itu bukan langsung syuting loh. Gue ke Serang dulu sama temen iya, gue. kan Will ya? Kan Will, Iya, minta izin kan jauh banget Iya, ya. iya, iya. Udah nih, datang. Udah bikin izin nih. Dia WhatsApp gue. Net, kayaknya nggak usah aja deh, soalnya gue takut gagal ini. Ini WhatsApp gue itu tau. Ini si anjingnya gimana sih? Maksud masih labil, baru keluar masih labil. Banyak ketakutan. Aneh banget. Sebenarnya gue lebih takut, anjing kalau gue balik lagi, takutnya balik lagi gitu. Tangkap lagi. Iya, kan ada yang kayak gitu. Kalau iya temen-temen yang di dalam gitu. Mitos. Mitos. Jadi lu kalau udah keluar dari situ lu jangan nengok belakang. Itu mitos yang pertama, jangan nengok belakang. Terus jangan dalam waktu dekat lu balik lagi ke situ karena nanti akan balik lagi ke situ. Amin. Enggak. Tapi emang balik lagi kan jadi Balik lagi 2 kali bener. 2 kali. Enggak, itu mitos itu
terjadi bukan karena dia nengok lagi, bukan karena apa, tapi karena tetap make setelah keluar kayak Ibra Azari 6 kali. Enggak, tuh. Ibra Azhar itu karena nengok itu. Karena nengok. Masih ada sisa barang. Dipakai lagi kan sama dia. Warga waras, saya dipesan nih sama Reno. Tolong subscribe dan nyalakan lonceng karena apa yang kalian lakukan berarti banget buat kita semua. Terima kasih. Tapi ya benar, warga waras Danet ini salah satu orang yang peduli banget sama komunitas, di balik memang kecuekan lu sebenarnya. Lu tuh jarang datang open mic kan, jarang bergaul sama kita-kita, tapi Dateng gua. dulu mah datang dia, Dateng gua. yang di Koktop ya. Dateng banget gua. Setiap event datang dan itu setiap event datang. Dateng. Enggak datang tuh pas pada kemana gitu. Pasti siapa anjir? Robert ya? Iya. Mas Robert Iya. kasus. Tapi emang kalau gua ngelihat ya, komunitas sekarang sama zaman-zaman kita awal tuh beda banget. Karena dulu kita kan kepikiran itu konsepnya nongkrong. Ya. Sekarang konten gitu. Oh, Tapi iya. ternyata pun nggak apa-apa juga sih. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Mesti emang kita ini yang belajar untuk mengikuti. berevolusi seperti mereka nih, belajar yang mana anak muda nih Ih, gitu. kok bagus sekarang ngomongnya Ya, kayak kan gitu. depan kamera. Di belakang nggak Coba gitu belakangnya ngomong. gimana? Nggak usah lah. Biar Gimana? penasaran aja, biar penasaran aja. biasanya juga Enggak, di belakang cuma anjing. Bohong. Tapi tadi gua menarik ini, maksudnya lu akhirnya merubah konsep itu menjadi sebuah bisnis gitu. Nah, lu sebenarnya menyadari itu tuh udah dari dulu atau baru nih? Nyadarin apa? Menyadari kan lu harus dipisah bisnis harus dipisah sama komunitas. bisnis sama Oh, abis gabung sama ML. anjing lila pisan berarti. Lila pisan. Kan lama Lila banget pisan. ya. Tapi ini lompat-lompat mungkin ya, karena gue pun baru tahu. Lu pernah ngetes nggak sih yang karakter diri lo itu yang apa introvert apa gitu. Belum pernah ngetes juga. Gue tuh pernah ngetes akhirnya tuh di saat zaman gue terapi karena gue lewatin perceraian ya. Jadi gue tuh kayak belakangnya J gitu. Pokoknya kombinasi 4 huruf itu adalah karakter gue itu adalah mentor yang empati gitu. Jadi anjing gue tuh baru kenal diri gue tuh begitu. Oh. Jadi anjing gue mengerti kenapa sekarang gue kepikiran banget sama anak-anak yang zaman dulunya tuh anjing mau kemana ya, gue bantuin gitu. Iya. Kenapa gue nggak bantuin diri gue aja gitu maksudnya. Iya. Tapi kan mentor tuh biasanya ditujukan untuk orang lain, bukan ada mentor buat nyeramahin diri sendiri. Betul, makanya itu yang gue lakukan dulu. Iya. Gitu, makanya gue pas ketika gue tahu hasil itu, anjing menjawab nih kenapa gue begitu. Karena gue bingung ya. Kenapa Anjing, lebih kenapa peduli sih ke gua yang bingung? lain Hah? gitu ya? Kan itu karakter asli gue gitu. Iya. Setelah lu tes itu, efeknya adalah lu makin gak peduli ke anak-anak, apa lu jadi mentor ke diri Enggak, lu? gue ngontrol. Oh. Kalau ada orang susah nih gue tahan nih gitu. Oh, kalau dulu mah pokoknya ayo bantu. Ayo, apapun gue lempar. Lo minta apa gue kasih. Sekarang gue ngontrol nih gitu. Oh. Bukannya jadi jelek itu, Net. Maksudnya ketika dulu lu melakukan kebaikan, sekarang lu malah nahan kebaikan. Jadi waktu itu gue ngobrol sama si Adri tuh. Gitu. Terus dia cerita baru baca buku, apalah gue lupa judulnya. Cuma gini, kalau lu nolong orang tenggelam, pas lo tolong yang tenggelam narik tangan lo, udah pasin biar dia mati. Jangan sampai lo yang ikut tenggelam. Oh, iya. Oh, maksudnya dia narik ke Narik bawah. lo. Iya, make sense. Diangkat nggak bisa nih. Narik lo terus nih. Udah biarin dia mati aja udah nggak apa-apa. Jangan sampai lo ikut mati. Oh. Yang gue lakukan waktu itu, kayaknya gue ikut tenggelam, terus gue nyari pelampung, gue kasih dia, udah, gue tenggelam. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya, Hmm. siapa dulu yang membuat lu tenggelam? Orang Ya sekarang udah naik kapal pesiar. Tapi tetap ditarik pelampung. Iya. Udah masih pakai pelampung. tapi gue mengkritik diri gue adalah ternyata gue juga pamrih gitu. Maksud gue nggak bisa doang mengharapkan orang berpikir kayak gue. Iya. Gue pikir kalau yang gue nggak tahu adalah ternyata semua orang tuh beda. Ketika gue berlaku ke semua orang, gue tidak boleh berharap semua orang tuh berlaku sama kayak gue gitu. Ternyata ya, nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa. Kayak apa dasar dari sebuah kehidupan bersosialisasi, kita nggak bisa ngarepin orang untuk seperti kita. Iyalah. Kita justru yang berusaha untuk bisa menjadi orang ngeblend sama orang-orang itu. Kalau Susah juga kalau orang yang nggak biasa untuk ngikutin gimana. betul. Susah. Yang pertama emang lo harus kenal diri sendiri soalnya. Ya, benar. betul. Itu yang gue nggak tahu. Gue tahu diri gue sendiri ketika gue lagi ngelewatin stres perceraian gitu. Gua jadi Ada bagusnya juga cerai ya? bener ternyata
Gitu. Oh. Semangat Dan. Enggak, berarti pertanyaan, apakah istri lo juga termasuk yang bikin lo tenggelam? Makanya lo ceraikan? Enggak, Oh, enggak. nggak tahu ya, cuma bikin gue tenggelam. Iya, enggak tapi sih, makanya enggak lu sih. tinggalin. Gue kan tenggelamnya karena orang-orang yang gue tolong. Gue kan tidak menolong istri gue. Iya, benar. Justru istrinya yang nolong dia sebenarnya. Istrinya ikut tes juga ya, makanya salah ninggalin lu. Dia ngasih tes nih, baca nih. Tapi yang di buku itu tidak berlaku untuk misalnya yang nariknya nyokap lu gimana coba? Bagaimana maksudnya? Misalnya yang tenggelamnya nih nyokap lu. Enggak, kan beda ya maksudnya. Konteksnya beda berarti konteksnya ya. beda. Iya, Beda. iya, Itu iya. mah mungkin kepada masalah lingkungan gitu. Pertemanan, pekerjaan, segala Apalagi macam. bisnis ya. Misalnya. Iya, kayak misalnya kan lo pasti pernah dengar dalam pas lo di penjara gitu ada orang-orang yang di penjara karena nolongin orang jualan. Oh iya, Jadi iya, kurir banyak, yang banyak gue banget. tolongin temen gue dia biar Iya, banyak. banyak. Ya, Itu itu kan mah alasan basi menurut gua. Alasan emang Maksud lo alasan Danet tadi basi? Bukan alasan kurir-kurir itu memang dia pengen jualan anjing. Iya, tapi mungkin pas dibujuknya, persuasinya Iya, tuh, iya, "Ayo, tolongin gue lah. Eh, nanti lo dapet kita duit." pernah loh, kita pernah di dalam yang si orang ini, orang Pandeglang, yang dia kenal sama cewek nih di sebuah apartemen ya, kenal Oh iya. di iya. jalan apa mau BO gitu gue lupa. Si cewek ini minta tolong cariin, beliin. Oh. Si ini, emangnya nih, si tololnya ini beliin. Pas beliin di grebek, ada loh orang sepolos itu. Ya. Ya. Konak kayaknya dia mah. Iya, konak aja itu mah menolong karena konak. Awalnya kita nggak percaya, tapi emang polos banget orangnya. Ah, enggak, gue mah nggak percaya, gue mah. Yang ada di dalam penjara nggak begitu percaya. Gitu. Tapi tidak semuanya, teman-teman. Ya. Ada yang memang nolongin orang akhirnya kejeblos. Bukan Iya. masalah narkoba, maksudnya nolongin ketika ada jambret, terus akhirnya dia... Malah yang dipukulin. Iya, Iya. ada yang kayak gitu. Tapi lu setelah tahu lu lewat tes, lu kan sadar bahwa ternyata gua tuh bawaannya emang tadi mentor yang ingin membantu walaupun memang kadang-kadang Iya, Pamrih. mentor berempati gitu. Setelah lu sadar, lu kan mencoba mengurangi mengontrol itu. Ah. Tapi lu nya beban nggak malah? Kayak Beban. Malah beban ya? Beban. Lo tidak menjadi diri gua kan? Denial Diri berarti. gua. Kacau nih, tidak menjadi diri sendiri. Kenapa air putih jadi bikin kacau? Iya nih. Anjing minum air. Mau renang lu. Mohon maaf deh, ini TV kita kena air gerak-gerak nih. Iya beban kan justru malah lu biasa kalau kita ngubah kayak ngerasa anjir nih bukan diri gua, gitu. Iya nggak sih? Iya, agak inilah, agak kepikiran gitu. Kayak orang minta tolong aja gitu, terus gua tolak kan. Iya. Terus gua mikir, pantas nggak gue kayak gitu ya? Gua jahat nggak sih? Oh, Gua- iya. Moral gue bagaimana? Gitu, anjing tuh kayak Anjing gitunya. berarti mau nolong, Overthinking iya, anjing gara-gara nggak overthinking nolong orang. Dan kayak apa sih? Mungkin orang mikir, wah lo sok banget lo punya kepribadian mentor. Anjing gak enak tuh. Iya. Gak enak. Mendingan jadi orang yang cuek. Investasi terbaik adalah investasi ke diri sendiri soalnya. Makanya gue bingung yang punya ini kenapa investasi ke lo berdua. Tolong Pak. Mereka lah. Bukan ke gua juga. Oh iya benar. Iya. Takutnya Bercanda. Pak Putra nonton jadi bertanya-tanya nih Iya. ngapain ya? Jangan Nonton net, jangan lagi nanti nih, Pak pengaruh nih. Bercanda. Enggak bercanda. Gak apa-apa sih. Iya, kadang gua berpikir gitu, kenapa mau ya? Enggak, lo berdua kan bagus soalnya. Amin. Tapi kalau yang dipakai cuma Dani, gua nggak diajak. Belum. Belum waktunya lah, nunggunya lama banget. Karena kan semua proses tau. Oh iya. Lah gua gabung sama Danet Teguh, gua harus masuk penjara dulu baru bisa gabung Ya sama Danet. gua udah tuh penjaranya belum diajak tapi Ya beda. Tapi kan aja. McDani itu, kalau McDani ya, menurut gue memang harus ketemu, masuk penjara, ketemu gua, akhirnya dia malah percaya di MLI. oh. Iya, ketemu jalan. Kalau dia nggak lewat proses ini, Iya, Nggak nemu. nggak kelihatan. Iya. Gitu. iya, Jadi iya, ya betul. gue harus, kita harus sama-sama ini kan, merelakan semua hal yang terjadi aja gitu. Iya. Kayaknya ini strategi dia dari nyepuin kita. Nyepuin. Nggak mungkin kalau sabar. Kan dia tahu tadi harus lu lewat tangkep dulu baru NLI. Lu nih. Skenario Danet aja. Emang lu nggak bagi? Soalnya gue nggak suka yang itu. Jadi gue cepu. Beda kelasnya, bro. Beda kelasnya, bro. Yang nelen nabung 800, bro. Telan tuh 800.000. Anjing kalau itu diceritain ini gila banyak banget kayak anjing gitu. Jadi Wah, kita kita tuh masalah warga ya. waras sudah kenal tuh dari 2011 ya kita kenalannya. Dari Iya. zaman Telkomsel Gimana? ya. Pertama yang ke Medan. Itu 12. 12 ya itu. Itu pertama kali. Jadi ya maksudnya gua kenal dalamnya Danet lah. Makanya ketika dia lagi
tidak seperti yang gua lihat, gua mundur gitu, ngerti gak sih? Gua mundur, gua gak mau terlalu dekat, biarin dulu, gua maju lagi gitu kalau gua liatnya Danet gitu. Iya. Apalagi di masa-masa pada saat lu mulai mau ke pengadilan kan? Gue nggak ke pengadilan. Oh, lu nggak lewat pengadilan ya? Nggak ke pengadilan. Karena kan gue digugat nih sama mantan gue. Jadi undangan itu datang ke gue kan. Yang gila adalah bangsat. Jadi undangan tuh datang ke gue. Suatu hari gini, gue lagi di kamar, gue lagi anjing mau ngapain nih gue hari belakangan ini karena mau cerai segala macam kan. Datang bantu gue lah, Pak ini ada. Gue pikir selebaran RT. Pas gue baca, anjing pengadilan men. Surat panggilan atau apa? Surat panggilan untuk datang ke pengadilan. Oke. Jadi itu nggak diamplopin. Hah? Pembantu, Kayak pamflet aja biasa. pembantu gue, supir gue baca. Anjir. Gila men. Gila tuh. Terus gue, mana orangnya gitu kan. Atau tuh gue lagi emosi-emosinya pasti kan gitu. Udah pergi Pak. Gue inget banget dikirim setiap Jumat jam 8. Setiap Jumat. Setiap Jumat. Karena kan dikirim 3 kali, Panggilan jadi itu pertama. gue sama mantan gue menjanjian. Kita nggak usah datang, biar cepet beres. Oh, iya, Gunung iya. gini nggak usah pikir, pokoknya biar cepet lah udahlah, Iya, iya, kan gitu ya. Udah sampai ke tingkat segitu nih konteks perceraiannya gitu. Nah. Yang gue sebel adalah, nah ini nih gini-giniannya nih gitu. Iya, iya, Gue iya. tungguin nih Jumat depan nih. Wah udah, gue pengen bangun nih, gue tungguin di depan aja. Surat itu. Nah datanglah orang set gitu. Anjing mukanya kayak Lord Rangga anjing. Si kurir. Reaksinya begitu lagi, men. Anjing nggak ada sopan santunnya sih. Nggak ada amplopnya. Nggak ada amplopnya. Gue tanya, Pak, lu tahu nggak? Ini tuh dokumen pribadi. Ya. Semua orang nggak boleh baca. Ya, semua orang kata dia nih, semua orang begitu, Pak. Presiden aja begitu kata dia gitu. Presiden mana yang cerai? Gue bilang. Ada juga calon presiden sebelum presiden. Iya, ada yang cerai. Itu pun kalau menang. Iya. Waduh, ke situ ya. Rokok gue mana ya? Udah mau ngambil rokok. Dia nggak ada pembelaan lain selain Terus, ngomong gitu. Bapak mau amplop? Banyak tuh, Pak. Anjing, ada amplopnya. Amplopnya ada, nggak dimasukin. Ini masukkan aja buat pengadilan mana itu, daerah mana? Gajah Mada mah, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, tidak ada. Ya Allah, ya udah lanjut. Anjing kagak berani ngasih saran. Bangsa. Takut salah ngomong gua. Enggak, jadi yang lucu adalah Danet itu surat gugatan cerainya dibaca supir dan pembantu lebih duluan baca surat. Pembantu dulu, supir baru. Di antara mereka kan ya setidaknya membaca kan, penasaran Pasti. pasti ada. Tidak ada mencoba untuk menasihati. Cuma ikut nangis. Pak. Kenapa ya? Paham kebaca. Jangan potong gaji saya. Pantesan Bapak selama ini marah-marah mulu. Pak, ini yang aslinya saya udah fotokopi 3. Hanya ditempel di pohon. Mohon bantuannya. Nah, yang ketiga, minggu depannya lagi kan, gue ketiduran tuh, jadi gue nggak nungguin di depan. Nungguin. Sama supir gue ditempel di kulkas. Anjing. Tapi lu marahin enggak? Gue nggak tahu lah, gue udahlah gitu. Nggak kuat banget gue. Anjing ditempel di kulkas surat panggilan ketiga. Anjing emang lu kan di dunia komedi hidup anjing. Iya, lagi kayak- menderitanya komedi Terlalu ya. masuk banget gitu. Tapi lu baca full, Net. Baca. Ada yang salah ketik nggak? Takutnya ada salah ketik juga nih. Tuntutan-tuntutannya berlebihan, tapi alasannya adalah supaya si pihak pengadilan nih percaya bahwa tuntutan itu seperti itu. Oh, oke. Meyakini ke lu yang Meyakini ke pengadilan sebenarnya apa yang dituntut tuh nggak bener sama sekali. Oh, oke. Terus ini gimana? Apa? Maksudnya kan nggak bener itu kan? Ya, Tuntutannya jadi- berlebihan. Iya, buat gue sih emang nggak gini. Cuma supaya cepet diproses. Oh, itu cuman kayak formalitas hitam di atas putihnya aja gitu. Iya, benar. Jadi ini masuk kategori A nih gitu. Makanya biar dipercepat gitu. Kan Berapa tiga- lama setelah surat itu keluar? Jadi lo ketiga kali diundang nggak datang, langsung cerai. Diputus. Karena kalau 1, 2, 3 datang kemungkinan mediasi ya. Betul. Oh, bukan yang ketika 3 kali diundang oleh pengadilan lu nggak datang terus akhirnya digeruduk. Enggak, ini perceraian bukan. Jeng. Iya, siapa tahu Bukan, kan bukan. Emang lo dikirim surat dulu?
Enggak. Suratnya cuma gini dong. Tok tok tok. Gini nih. Pak, iya. dari mana Pak? Ini dari polisi. Mana kita gua? Enggak, diliatin di HP, gue nanya waktu itu. Ada. Pak, ini saya boleh minta apa suratnya nggak gitu? Diliatin dari HP, ada kop suratnya. Tapi kayaknya bukan surat penangkapan gue itu, kayak yang lain. Tapi paling nggak bener nih, oh polisi. Oh iya. Dan intinya benar kita pakai. Enggak, dari tadi kayaknya Dani semangat banget pengen nanya tahap deh. Enggak. Tapi gampang kok kalau nggak datang. Iya, dibantu Kalau lah. lebih ribet lu kan berdua, lu mah kan harus ngurus juga ke Vatikan. Nah, itu yang ribet. iya. Secara gereja, Pembatalan gue pernikahan. belum cerai. Masih bisa gini dong. Sama siapa? Ini di Hey! Iya. Hey! Dia pancing lu. Dia mah nggak usah dipancing. Bisa, mau dia. Ribetnya gimana nih? Maksudnya harus ngirim surat ke sana. Ngirim suratnya pakai merpati pos lagi. Waduh. Dan tetap nggak pakai amplop. Masih sama itu dari si Lord Rangga. Berapa lama berarti proses kalau di Gue nggak tahu. Pokoknya tuh ribet deh. Ribet. Ribet banget. Karena katalog itu secara dokumen itu kan rapi ya tercatat, dan jadi kita itu nanti Danet kalau nggak keluar surat pembatalan pernikahan ya kalau nggak salah, itu dia nggak bisa menikah di gereja Katolik karena namanya masih tercatat bahwa dia sudah mempunyai istri. Gitu. Iya. Tapi prosesnya itu berbarengan ya, lu ada masalah itu terus. Oh iya, di tahun itu tuh gila banget buat gue karena perceraian, terus teman-teman menjauh, bisnisnya hancur, bokap gue meninggal. Wah itu tuh anjir, gila banget. 2022 ya. 2 tahun ya, 2021 sampai 2022. Ya setahun setengah lah, kayak gitu tuh ngalamin. Lu sempet marah nggak sama Tuhan? Maksudnya anjing gini banget sih lu. Kok sempet sih? Masih dong. Karena kayaknya kalau misalnya orang biasa ngalamin orang kayak lu gitu masalahnya kayak anjing. Iya. Berat banget. Tapi sih gue mensyukuri banget ya gue ngelewatin itu gitu. Maksudnya gue ngelewatin hal yang paling berat dalam hidup gue. Karena gue 40-an tahun hidup itu tuh nggak pernah ketemu masalah gue. Hidup gue tuh gampang banget men. Makanya nolong gue gede. Oh iya. Karena gue berpikir gue dapet nih dari atas. Apa yang gue dapat, gue share dong. Tahu-taunya mendingan gue share ke sini dong. Iya. Kan nggak tahu kita di depan Betul. ada apa. Tapi kan ketika lu share ke sini lu malah banyak masalah. Kan belum pernah gue share ke sini men. Iya. Biasa aja. Ya kan setelah ini kan lu share Oh sekarang yang pas nikah cerai itu kan lu share-nya ke sini. Akhirnya belajar sadar. untuk gue nge-share ke sini. Oh. Nah selama lu menjalani itu lebih mudah nggak hidup lu? Atau maksudnya tetap banyak kemudahan atau jadi lebih berat? Enggak, sama aja. Sama aja. Cuma at least itu gue menjadi diri gue. Oh. Iya. Gue gue tidak dikontrol nih sama hal yang didemand sama lingkungan gue. Iya. Karena kita harus ngontrol nih. Lingkungan minta apa, kita kontrol. Iya. Gue enggak, gue dikontrol sama lingkungan gue. Itu yang bikin gue kayaknya, anjing gue gak kenal diri gue gitu. Tapi lu termasuk people pleaser nggak sih, Nat? Pleaser, gue sih sebenarnya nggak peduli orang seneng sama gue apa enggak. Cuma gue peduli kalau orang lagi susah apa enggak. Gue nggak tahu tuh kategorinya apa. Cuma gue ke situ sih. Ya beda sih, bukan people pleaser. Itu mah emang deep down lu tuh membantu. Kalau people pleaser, gue nggak bakal pernah marah sama Dani. Iya. Gue dulu pernah punya program namanya ini si anjing cukuruku lagi kompetisi lu. Emang. Kok koreknya dikasih ke gua? Soalnya jatah gua deh. Tolong di setting maksudnya. Bangsa takutnya jadi jatah gua harusnya itu. Gitu tuh gue marah. Kan kalau gue people pleaser gue nggak bakal marah. Iya. Gitu. Anjir, mana para pisan kan. Ya udah. Tapi Ya, Radit cuma kemarin, dia prosesnya dia aja. Radit kemarin juga baru sadar ternyata selama syuting yang program di Metro, baru sadar kalau Radit, bro terus waktu di Metro syuting aktif banget lu. Cukuruku. Iya katanya. Zaman dulu Suca nih, orang kan stand up 5 menit. Anjing dia 45 menit, men. Jam 12 malam. Iya. Terus kita nih, mentor-mentor nih. Cukuruku. Udah pasti. Proses lah itu proses. Sampai gua keluar sama Arif hidup, gua ngerokok nih. Si anjing masih. Semua disapa. Anak mana lu? Kuliah di mana lu? Halo ini. Gua kenapa anjing nih orang ini kenapa nih? Orang senengnya kan dia emang lucu lah. Iya. Dani. Cuma orang kita yang kenal si anjing. Ini barangnya beli di Gue malu banget ketawa. Itulah parahnya. Cukuruku. Guys. Iya.
kita serasa seru sendiri, orang lain yang lihat aneh. Makanya salah satu yang membuat bersyukur itu adalah gue masuk pesantren itu bersyukur banget karena gue langsung dibukakan gitu apa yang terjadi sebelumnya sama gue gitu dan alhamdulillah sampai sekarang gue masih clean. Iya. Mudah-mudahan selamanya lah kita. Tapi ya yang masuk ke situ menurut gua orang-orang kuat loh. Lu berdua tuh kuat banget sih menurut gua. Justru orang nggak kuat, kalau kuat kita nggak ditangkap dong. Enggak, maksudnya kuat cobaan hidup. Oh, ya? iya. Bukan buat backingan kan backingan juga tergantung. Masih duniawi lo. Tergantung litingan lu siapa. Oh, iya. Gua aja nih pas 2 kali syuting dalam penjara itu kan, gua ngeliatnya sedihnya 2 kali gua. Iya sih, apalagi lu tipenya pada saat itu masih yang Iya, peduli ya. Iya, masih Iya, banget. iya. Terus tuh kayak orang-orang, "Bang, tayang di mana?" segala macam. Gue pikir emang lu bisa nonton. Ya bisa. Nah iya, akhirnya baru tahu gitu. Iya, bisa kan. Kasian banget. Ini sama Sipi. Iya. Ini nonton satu-satu gitu. Nonton satu-satu. Nonton, ini satu. Nonton. Lu pegang HP. Nonton lu. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Di dalam penjara nggak boleh megang HP. Nggak boleh ya. Gue udah bener dibelokin. Itulah Dani. Tapi berarti, 2021-2022. Bokap meninggal, perceraian, terus apa gitu? Ya, Komtung hancur. Kontung hancur. Dari 3 itu... Teman-teman ngejauh, networking gue hilang. Iya. Dari semua itu, yang pertama duluan apa kejadian? Bokap setelah cerai dia. Teman-teman dulu menjauh. Gue lupa ya, maksudnya awal mula siapa yang hal mana yang jatuh duluan Iya, gitu. iya. Gue lupa sih. Tapi Yang gua tahu teman-teman dulu menjauh, dulu pas dalam proses cerai atau enggak, baru Iya, iya. cerai. Iya. Terus bokap lu meninggal. Bener. aduh, akhirnya ditutup dengan kejadian bokap malah meninggal ya. Itu Iya, pasti iya. Ya anjir. takdir lah itu mah. Bukan mah takdir. Tapi berat dan setakdir-takdirnya pasti ngejalanin itu gila sih. Iya. Iya, lumayan gila. Beruntun, Bro. Lumayan gila. Untung emang waktu itu lu bisa bilang itu ambruk apa indikatornya gitu? Gua hilang ide gue semua. Oh. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dia buntu. Buntu gua. Buntu. Iya. Buntu. Ada temen gue yang ngasih uang ke gue. Ya kan lu tahu juga. Iya. Itu uang itu hilang. Hilang. Maksudnya kayak Nggak jadi apa-apa gitu ya? iya, kok gue anjing ini kan dunia broadcasting adalah dunia gue Dunia kalau lu, udah iya, iya. belasan tahun ya. Iya. Kok gue nggak bisa sih gitu tiba-tiba kalau emang ternyata masa proses lo lagi harus belajar, Iya. lo nggak bisa ngapa-ngapain ternyata gitu. Dan hal itu tuh ngebuat ada beberapa orang mungkin yang jadi kesel sama gue. Kalau Megdani enggak. Iya. Ada beberapa orang kalau gituin gue, lah ini gue begini karena gue nolongin, Iya. bukan nolongin sih, karena gue berusaha ngebantu elu. Ya ada beberapa orang kayak gitu. Iya. Termasuklah yang lu tendang ya. Itu lebih aneh lagi, men. Itu aneh lagi tuh. Itu lebih aneh lagi karena Ya benar. Iya, iya betul. kan? Ini tuh gue taunya udah lama. Oh. Gue nanya ada apa sih? Termasuk si Gilbas tuh anjing. Gue sepedaan sama dia tuh. Kayaknya hampir tiap hari. Gue bilang ada apa sih lah anak sama gue. Nanti aja lu tahu sendiri. Si anjing gue sepedaan sama lu tiap hari nih. Brengsek nih. Ini gue sebel sama anak stand up ketika mereka punya materi untuk melempar keresahannya. Ketika ngomong eye to eye itu nggak bisa gitu. Oh, iya. Nggak Nggak enak kali. Maksud gue, ya ngomong aja gitu. Nah, gue juga belajar bahwa ternyata gue tuh dianggap senior banget nih sama anak-anak. Jadi Iyalah. sebenarnya sama gue gede banget. Iya. Gue merasa bahwa semua sama. Oh. Jadi kalau misalnya pun gue nendangin gini, bego lu. Lu marah nggak gue gituin? Ya. Karena lu emang bego gitu maksud gue. Oh. Misalnya. Tapi kan begonya bego temen gitu. Iya, men. iya. Bukannya- Anjing lu kayak gua gitu, lu ngentot lu. Sekali aja bisa anjing, sekali aja ngerti gua. Iya. Cerita yang berkembang adalah, oh bego lu. Oh. Itu yang berkembangnya. Setelah ada beberapa orang mengkonfrontir gua, mereka baru ngerti, emang gitu. Oh, ya, Gitu ya, sih, ya. tapi ya gue Iya. mengerti lah maksud gue. Gue mengerti kenapa hal itu jadi gede banget. Iya. Iya, karena satu pihak. Bukan, karena gue dianggap tinggi banget. Oh, oke. Dimana gue tidak merasa gue setinggi itu. Itu lu sebagai teman aja gitu ya. Iya, kayak gini, kayak cukurukuk. Zaman Komtung dulu, sama anak-anaknya ditelanjangin. Itu lebih parah daripada tendang. Dikasih lihat titik lo mana. Iya. Tapi Norvil karena nganggapnya teman. Biasa aja Iya, gitu. iya. Terus Setelah itu sempat lu telanjangin itu Ical Kate. Ica katanya akhirnya nunjukin. Nunjukin sendiri dia. Kan anak gini, titiknya mana kan? Ya badannya aja kecil, Net. Iya, cuma kan waktu itu treatmentnya adalah mungkin hal itu yang bikin lo nggak pede stand up-nya gitu. Iya. Oh.
Iya. Ya jadi kayak apa? Miskomunikasi antara Iya, dua. cerita sepihak lah itu. Betul, bahasa betul, cerita betul. sepihak. Itu yang gue datang nih ke anak-anak komunitas nih, kenapa gue pada ngeliatin gue kayak kaget gitu. Iya. Danet datang gitu, lah emang gue siapa? Lu lupa. Gak, canda. Proses. Cuma lupa ya. Enggak, cuma Danet bisa mengeluarkan dua kata yang itu bikin semua orang langsung, lu lupa. Lu lupa dulu nginep di mana? Lu lupa dulu makan di mana? Lu lupa sebelum sukses di Jakarta yang nampung siapa? Iya. Edit. Nggak usah, biar tahu aja semuanya. Enggak, karena juga mungkin warga waras belum tahu ya. Sedikit cerita tentang Danet. Danet ini adalah salah satu orang yang memprakarsai ekstravaganza. Barengan Oh sama enggak. Pak. Gue gabung setelah Kedua ya. Extravaganza berjalan. Oh, setelah berjalan. Kayak beberapa bulan gitu. Karena gue timnya Farhan dulu. Iya, Iya, timnya iya. Farhan. Dan di dunia TV Indonesia tuh nama Danet tuh udah berkecimpung dari belasan tahun yang lalu gitu. Iya. Nah, dan juga mungkin buat warga waras yang belum tahu bahwa Danet itu dulu punya Komtung tuh punya sebuah base camp lah ya. Ya. Sebuah base camp yang itu ya bahasanya menampung ya paling pasnya ya karena Penampungan dulu penampungan. kayak base camp gitu, beneran base camp anak-anak yang dari luar kota mau mencoba membangun karir di Jakarta, bingung belum ada duit, pasti ditampung sama Danet, diterima pasti. Ya kan zaman lu dulu? Ya karena bukan gue terima sih, gue tinggal. Karena gue dulu bolak-balik. Oh iya. Jadi dan nggak diusir, maksudnya nggak boleh di sini gitu. Lu Ya gue terima. menyerahkan kepada hitungannya senior Komtung untuk ya dulu urus nih Ya. anak-anak dari seluruh Indonesia gitu. Iya. Banyak banget bro, Arif Brata juga di situ dulu awal-awal ya. Iya. Egi MK, GMK. terus semua rata-rata komik-komik Ya di pokoknya Jakarta. gue pernah di fase dimana pas gue nyampe ini orang siapa ya? Nyampe di tempat di rumah itu. Itu siapa? Gak tahu gue masalah sekarang. Lu bingung gak itu level kayaknya Danet tuh sampai Tiba-tiba pas gue nyampe, bang ada yang masukkan setan. Pas gue liat, anjing ini siapa? Gue tahu lu cuma kesurupan doang. anjing. Ya ditanya ada yang kesurupan tapi nanya ini siapa? Nggak peduli gua kesurupan ini siapa? yang ada mah dukunnya nanya kesehatannya Manda Saha. Ini mah orangnya nanya kayak kesurupan. Lu siapa? Setannya bingung. gua bang, enggak. Ke gua apa ke lu nih? Ke gua apa ke lu nih? Iya benar-benar. Itu level kaya Danet tuh segitunya guys. Tapi setidaknya kalau gua jadi Danet, gua ikut bahagia melihat perkembangan anak-anak sekarang. Oh iya. Ya, mau latar Banget, belakangnya kayak banget, gimana banget, gitu ya. Apalagi setelah gue ngelewatin proses pembentukan diri gue nggak boleh merasakan apa ya? Gue harus merasa bahwa gue ada andil sama kemajuan dia. Gue nggak boleh kayak gitu. Wah, jangan tuh, Karena itu berarti. prosesnya dia. Iya jangan. Iya, Kalau Itu gitu cuma bagian dari apa yang Tuhan titipkan ke gue buat mereka ya udah gitu. Betul. Tapi adil nggak sih? Maksudnya ketika lu ngebantu-bantu, lu malah dikasih sama Tuhan lu yang tadi bawa ke sini bentuknya. Adil nggak sih maksudnya ketika lu udah bantu-bantu, yang lain sukses, lu malah hidupnya Mungkin itu berantakan? proses gue. Ah, Jadi gue harus terima itu sih. Karena kan proses tidak pernah enak kan. iya. Kalau bahasa kita di Katolik itu Waktu gue sebel tuh kata-kata itu. Cara kata harusnya kan keren ya. Oh iya bener gitu. Anjing. Nah tapi kalau lu tadi bahagia kata lu melihat anak-anak sekarang ya. Ya. Kalau gua boleh nanya nih, 3 komik yang lu bener-bener kayak anjir gue seneng banget dia berada di fase sekarang. 3 orang. Oh di fase sekarang? Iya, yang lu bukan lihat sekarang. materinya? Bukan ya, pokoknya lu melihat dia yang sekarang anjing gua happy Oh. banget lihat dia sekarang. 3 nama. Arif Brata sih. Oke. Terus siapa ya? Oh gue nggak tahu lagi. Arif Brata. Arif Brata. Kenapa Arif Brata yang kepikiran dan satu-satunya? Karena dia hard worker. Dari Dia dulu. bener-bener hard worker. Dan ketika dia naik, dia menurut gue merupakan satu dari sedikit komik yang gak lupa sama gue. Oh. Gue ajak ketemu, gue ajak syuting di Mas kantor. Istrinya pun nitipin kue ke gue. Iya. Walaupun gue gak suka kue manis ya. Tapi anjing nih, gue dikasih Iya, kue iya, loh. iya, iya. Sama istrinya gitu. Jadi dia tidak pernah, Berubah. dia seperti dulu aja. Iya. Iya Anjir, benar. Iya sih. Itu Arif Brata tuh menurut gue salah satu orang yang paling tulus. Dan lu melihat memang dari dulu ngeliat nih anak nih bisa jadi seseorang nih. Banget. Iya Udah sih. kelihatan emang. dari dulu, Iya, udah keren, kelihatan. keren banget sih emang Brata tuh. Nah, pertanyaan berikutnya, Net. Warga waras saya dipesan nih sama Reno. Tolong subscribe dan nyalakan lonceng karena apa yang kalian lakukan berarti banget buat kita semua. Terima kasih. Kan lu dulu sangat sekali. Seneng nih kalau ada Dani. Ini soalnya pertanyaan sesama manajemen ya.
ngomongin Emily itu perih banget ya. Bukan perih, amarah. Amarah, menyakitkan. Tiba-tiba ada di Emily. Iya, Nah, itu banyak juga tuh yang nanya tuh. Karena kan gini ya, itu kan kayak menjilat ludah sendiri ya. Iya. Gue jangankan jilat ludah sendiri, kencing pun gue minum terapi urin. Goblok. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa men, jilat ludah sendiri nggak apa-apa. Itu pembelaan yang sangat bagus. Iya sih, Nah, anjir. kenapa gue nelen udah sendiri? Nah, air kencing gue minum. Ya kan ada terapi urin, nggak apa-apa juga sih. Tapi apakah kejadian itu bisa terjadi nih, ajakan bergabung ke Jenaka apa? Sumber rezeki. Sumber rezeki itu ketika Komtung baik-baik saja. Ketika baik-baik saja, gue punya banyak temen yang ada di sekitar gue. Jadi gue punya teman ngobrol. Kenapa gue bergabung sama itu, sama JSR adalah nggak ada yang mau ngobrol sama gue. Anjing gue kesepiannya gini nih. Bayangin loh. Iya. Anjing Kebayang. sedih. Segini nih gue. Dari orang yang begitu, Iya. tiba-tiba anjing kok nggak ada yang mau gue ajak ngobrol ya? Iya. Termasuk Dani nggak lo aja ngobrol? Kan di dalam dia. Oh itu masih di dalam? Proses lu? Enggak dong, lu keluar. Oh, Dia iya, lu iya, masuk iya. Komtung dulu. Kan kita mulai Oh, iya, ngobrol, benar. mulai ngobrol pelan-pelan. Cuma emang Dani waktu itu kan juga masih berproses, jadi gue Iya. ngobrol sama siapa ya gitu. Dan kan gue juga di belakangnya bergabungnya JSR itu gue ketemu dulu Patrick. Oh di belakang Ngobrol Dani. sama Patrick gitu untuk ya menggabungkan Komtung dan Emily gitu. Oh, Ngobrol. itu sebelum gue ngobrol sama dia? Ya, Lu di double Jogja, gue masih di Jogja itu. Double agent lu ya? Hah? Double agent, mata-mata. Weh, emang gue mah. Kenapa emang? Ya waktu itu sebenarnya gue pengen ngajak ngobrol Coki. Ceritanya nih, cuma pas gue hubungin Coki, teleponnya dipegang sama Patrick. Jadinya ngobrol sama Patrick. Gue nggak tahu kenapa ya. Keputusan yang mudah nggak, Net? Bergabung ke Jenaka Sumber Rezeki? Gue bukan bilang mudah karena gue nggak tahu lagi mesti ngapain. Oke. Jadi tuh setelah bergabung sampai gue perceraian, apapun yang orang lain ngomong gue iyain. Udah di tahap Karena itu. gue nggak tahu mesti ngapain lagi. Karena gue mendingan gue mikirin diri gue deh gitu. Gue ke terapi apa segala macam. Jadi ketika mesti gini, kamu tuh mesti, iya udah selalu deh. Selalu deh. Pasar aja. Gue mau di belakang. Ah, maing weh. Sampai bener. Sampai anak-anak kantor tuh, kalau ngomong sama gue juga, bang lu mah kalau gue bilang iya aja, iya emang iya aja. Mau Walaupun ngapain lagi? pelaksanaannya enggak. Mereka iya ya ngejakin apa yang mereka mau aja, gue selalu deh gitu. Ngikutin. Nah setelah berjalan dan Komtung sampai sekarang, lu tetap di fase yang ya udah iya aja, atau lu udah mulai kembali, gue pengen balikin Komtung ke rel yang gue pengen dulu gitu? Itu pun gue nggak bisa sekarang. Belum bisa. Gue Ya. deactivated critical thinking gue, karena itulah yang gue agak berat berat dalam tanda kutip ya. Gue tidak menjadi nomor satunya lagi kan. Iya. Banyak banget koridor. Benar. Kita mau ngapa-ngapain tuh agak Iya. udahlah. Jadi gue hanya ngikutin sistem nih sekarang nih. Karena kalau gue mengactivated lagi critical thinking gue, Bentrok. jadi nggak enak. Iya, jadi Iya. bentrok. Gue mendingan nggak menjadi diri gue yang dulu lagi, mendingan gue jadi yang sekarang gue. Oke, lo gini, oke gue ikutin gitu. Iya. Tapi ego kita kan perlu dikasih makan, Net. Itu yang mesti kita kontrol. Kalau kita nggak kontrol, ego kita ngontrol kita, itu yang serem. Caranya gimana? Kan lu udah ketemu sama ahlinya, caranya untuk kontrol ego. Lo kenal diri lu makanya. Diri lu tahu dulu nih. Termasuk trauma kecil lu apa? Jangan-jangan respon lu sama kejadian sekarang itu adalah respon trauma lo kecil. Oh iya bener tuh. Kemarin gue baru nonton Panji di Sofina Vita tuh ada bahasan soal ini nih. Itu Soal satu. trauma masa kecil tuh. Trauma Iya, masa lo kecil. tahu dulu aja, yang penting itu aja lo tahu trauma. Kan gue melewati trauma itu dengan gue melakukan terapi, gue hipnoterapi loh. Yang tadi gue sama sekali nggak percaya, tapi karena gue nggak tahu lagi mesti ngapain, Iya, gue iya. datengin men. Ketika gue hipno itu, anjing lo bener-bener gue ngeliat masa kecil gue. Gue ngeliat ibu gue pakai bajunya dia. Yang tahun itu gitu. Apa yang terjadi ternyata gue pernah kelas 2 SD mau diculik. Itu anjing nongol lagi. Pernah diculik? Pernah mau diculik, gue naik beca anjing. Ada ibu-ibu mukanya inget lagi gue. Pas hipnoterapi itu. Iya, kayak nonton TV, nonton bioskop. Iya. Ditayangin lagi hidup lu yang Pas masa. gini apa yang ngeliat gitu. Oh. Anjing gue naik beca nih. Iya. Gue naik beca SD gue ngeliat. Anjing. Terus Enggak anjing. Kalau visual. Bangsat kalaupun
Dia mungkin dari semburan nafas kan. Iya, ada nih. Aduh dulu gue dulu tato gue pindah ke dia dan balikin tato gue. Oh, ini gue dulu. Oh, ini di Bali sama dia. Jadi, ada lu nggak sih yang Nggak, di Bali? balik nggak ikut Nggak gue. ada. Gue nggak ikut. Kan gue ngeliat tikus di airport, di lounge-nya ada tikus makan. Ada tikus. Oh enggak lo, tinggi lo, anjing. Ada tikus nih, nggak ada yang percaya bangsat. Zaman dulu waktu Nggak tinggi gimana? Ini mau sidik nih. Kan badannya kayak perutnya gendut. Digini nih badannya. Seng. Enak banget nih. Enak banget. Anjing tuh di airport tuh goblok. Di air. Mau pulang jam 10 apa 11 ya, jam 5 minum goblok. Di apa di mana itu tuh? Nggak ada angkot. Kan nggak ada angkot. Oh iya di Kuta. Gue ingetnya di Bandung anjing, di Unpar. Anjing kenapa gue kayak gini? Kita ke hotel, ayo. Nah, itu kan lu ngelihat lagi masa lalu itu kan. Aha. Emang efeknya ketika lu diculik menurut si ahli ini apa? Gue jadi punya beberapa ketakutan, ada traumanya, kayak gue panikan. Kayak gue jadi nggak pede, kayak gue gitu-gitunya ada gitu. Kayak jadi respon gue keluar kalau nggak pede apa segala macam itu sebenarnya based on ada trauma kejadian gitu. puluhan tahun lalu. Iya ya. gitu. Terus apalagi yang lu lihat pas Oh banyak sih terus. Gue kayak 3 kali ya. Jadi sesi terapi itu mungkin beberapa kali, cuma di hipnonya 3 kali gitu. Sesi keduanya itu akhirnya gue ngerti kenapa gue itu kayak suka fighting alone gitu dalam dunia gue gitu, karena jarak gue sama kakak-kakak gue jauh. Jadi perlakuan mereka ke gue tuh kayak emang jauh gitu buat gue gitu. Buat gue Terbiasa sendiri berjuang sendiri gitu ya. Jadi itu emang gue tidak terbiasa punya lingkungan yang hangat buat gue gitu. Gitu sih kurang lebih kayak gitu. Jadinya respon gue itu sebenarnya based on itu gitu. Nah, mengatasinya gimana setelah kita mengetahui nih, maksudnya mengetahui masa lalu kita seperti itu, terus kesimpulannya kita harus ngapain? Kontrol. Kalau lu misalnya nih, gue nih, tiba-tiba dalam sebuah situasi gue panik gitu. Lu harus ingat itu paniknya gue dulu. Menenangkan diri lah ya gitu. Buang gitu maksudnya, Iya. buang. Iya. Dan gue belajar tentang ngelepas kemelekatan tuh nggak sih lu? Kemelekatan tuh kayak attachment things that poison. Iya. Jadi kayak kemelekatan yang nempel. Naon anjing take time. Kenapa take time anjing? Jadi kayak hal-hal yang nempel kayak misalnya kesuksesan kita, kesusahan kita, kehancuran kita, itu tuh melekat kan di kita. Itu kita lepasin tuh, baik dan buruk. Karena kalau masih nempel, itu akan membuat kita terbebani. Misalnya nih, gini, ini yang paling gampang ya. Minta digambar dulu pas gue bikin. Awal-awal kan nggak langsung bang gitu zaman dulu tuh. Itu kan 2013. Gue tuh banyak bikin dulu tuh. Set itu biasa aja. Dan waktu itu gue kukuh, topan jakut, sama Iqbal Jakut. Bikin karena kita seneng. Tiba-tiba Meledak. Dar gitu. Pas mau bikin beban anjing. Iya. Benar. Jadinya malah kurang kayaknya. Iya, kenapa fun gue hilang? Iya. Kan mesti gue lepasin tuh. Rasa, wah gue nih itu kan, gue nih anjing tuh kemelekatan tuh. Itu bahaya banget tuh gitu. Tapi itu kalau dari sisi kreatif bener nih. Tapi ketika lo udah membuat ini as a business, itu gimana tuh jadinya? Kan PR tuh. Justru kalau dari kreatif nggak bener. Karena lo mulai nggak dari, karena lo ngelukis ya. Lukisan lo bagus tuh. Yang lo harus lakukan adalah new blank sheet kan. Apa namanya? Kertas baru kan. Lo nggak gambar lagi dong. Tanpa perlu mikir yang kemarin ya. Bukan lukisan yang itu lo gambar lagi dong. Oh iya benar. Lo buang yang baru nih. Ya udah kan harus gitu. Iya, mengosongkan lagi Iya, ya. kosongan lagi. Udah lo fun. Nah, funnya mana gitu. Iya. Ketika lo fun lo hilang, mati lo. Iya, banyak yang lupa juga bahwa kalau kita buat, ini terutama kita ya pelaku-pelaku seni gitu, kita bikin sesuatu dan dengan fun dan besar, sehingga ke depannya tuh kita mikirnya gimana cara bikin besar, bukan gimana cara tetap fun ya. Iya kan gitu ya. Iya. Padahal yang bikin besar siapa tahu karena kita fun ngerjain. Itu kan sulit sebenarnya. Iya. Karena kemelekatan itu sebenarnya sih ajaran Buddha ya. Kayaknya bukan lagi sesuatu hal yang tabu nih buat teman-teman pelajaran dari Danet, kayaknya buat gua juga, buat siapapun.
ketika memang punya masalah ya lu harus ketemu sama ahlinya gitu ya. Iya. Nggak dipendem sendiri gitu. Jangan self analysis. Ya, itu tuh yang terjadi sama anak-anak sekarang ngerasa, Iya. anjing gua mental health belum tentu. Iya. Belum tentu yang lu alamin itu bisa aja ketololan doang kan. Ini ada pertanyaan nih, Net, dari grup tele kita nih. Ini gue bacain ya. Oh tuh live Telegram. Enggak, Ada sebelumnya. dari tadi pas kita Sebelumnya. udah ngasih tahu bintang tamu kita selanjutnya siapa. oke. Ini Oh, dan tahu gue juga berarti. Oh, banyak. Oh, Dong, gila. banyak. Siapa yang nggak tahu lu? Banyak. Cewek-cewek mana coba? ini banyak yang nanya, Net. Danet siapa, Bang? Danet siapa? Ternyata itu pertanyaannya. Enggak. Temennya kalian bilang Enggak. Dari Wahyu nih. Nih nanti kita muncul juga screenshotnya. Bang Reno, nitip pertanyaan buat Kang Danet. Kenapa acara Suca nggak lanjut lagi? Nah, banyak pecinta Suca nih. Lu kan salah satu termasuk yang Aduh, bahaya banget. Bahaya banget pertanyaan lu. Ya, Pertanyaan dia. pertanyaan Pertanyaan Wahyu, dia, bukan iya, gua. iya. Ini Mas Indra sebenarnya. Sama Mas Uncu sama Bowo. anjing. Sama Arif Didu. Teman seperjuangan gua Teman tuh. perjuangan itu mah. Kenapa, Net? Banyak yang menanyakan nih. Banyak fansnya Suca juga kan? Nggak laku. Oh iya. Nggak, udah nggak laku. Secara rating apa segala macam, mungkin menurut gua sudah terlalu banyak gimmick. Jadi kayak penuh gitu loh. Ya kan udah nggak tahu ya ini off the record apa enggak, itu kan banyak banget hal-hal kejadian yang ada yang tiba-tiba keluar kayak dulu Nope ya. kan tiba-tiba mengundurkan diri aja karena dia merasa bahwa banyak hal gitu yang dia Di nggak luar cocok. stand up ya. Ini ya. masalah cocok nggak cocok ya, Iya, bukan iya, bagus nggak bagus Iya, ya. iya. Karena kan banyak yang cocok juga. Kita Iya, kan iya. bintang Emon, buset bagus banget Iya, sekarang. iya. Iya. Arafa. Iya, tapi iklimnya menurut gua lagi nggak cocok nih. Kita nggak tahu nih 2 tahun, 3 tahun. Iya, benar-benar. Karena kan selalu muter nih. Ya, ya. Kan kompetisi kan akan selalu ada. Pasti. Iya. Pasti. Dan sekarang menurut gua anak stand up banyak banget, penuh banget nih. Yang bahaya adalah harga jadi murah. Oh iya. Satu, kedua, budaya Indonesia lagi sensi-sensinya nih. Iya. Lo bercanda apa sih gitu. Ini hal yang gue jadi punya keresahan-keresahan juga. Anjing kayak gue cuma nulis doang nih jadinya nggak berani open mic pun nggak berani gitu. Iya, benar. Di tahun ini juga akhirnya ada satu komika yang di penjara ya. Yang Iya. di Lampung. Iya itu karena nggak lucu sih. Ya itu karena nggak lucu aja. Ya tapi apapun kejadian itu jadi yang pertama komika di penjara gitu. Iya iya. Ya. Secara dia komika menurut gue dia nggak kritis sih. Iya. Iya. Tapi Kan nggak sebagai bisa. kayaknya sebagai komika yang terus berkembang dan berkembang pasti akan nyari jalan gimana caranya bisa berkomedi tanpa harus menyakiti siapapun. Betul. Gitu. Iya. Pastilah. Iya Bisa lah. harus gitu. Kalau udah lama ya, lo nggak bisa tuh bikin set yang anjing nyerangnya brutal gitu. Karena iya, bahaya iya, banget. Nggak bisa lah. Tapi menurut lu kompetisi lu kan juga ikut Suci 1 kan? Kompetisi dengan format kayak di Suca tuh apakah memang perlu diadain lagi nggak gitu dengan ya tampilan dengan lebih masif ya ada gimmick-gimmicknya gitu? Menurut gue sih nggak dulu ya. Karena lo kayak lagi bikin teh manis lagi banyak gulanya kan lo Diabetes. iya jadi udah kurangin dulu aja gulanya buang dulu, nah bikin lagi yang baru dengan format yang baru gitu kayak udah penuh banget nih. Ya, ya, ya. Kayak rapat banget gitu. Sementara lu mau nyalurin kemana? Sementara kita lihat kan yang laku itu aja. Ya, ya, ya. Banyak dong di bawahnya ini kan begini kayak piramida gitu Iya, kan. iya, benar. Ya, iya. Yang laku yang di atas doang nih, yang di bawah nih yang berjuang gila lu. Sama kayak kompetisi musik dulu kan. Dulu tuh kompetisi musik Iya, banyak iya. banget. Bener. Akhirnya karena banyak kemudahan orang untuk tidak berkompetisi tapi bisa langsung terkenal, ya udah itu nggak laku gitu. Betul. Tapi justru bukannya lagi banyak-banyaknya pelaku yang belum muncul, justru itu tepat untuk bikin kompetisi. Tapi kan yang baru muncul juga nggak lucu. Iya sih. Iya. Belum siap ya. Iya, apalagi mereka punya kewajiban untuk gua harus lucu. Jadi ya, kan lo inget gak sih lo kayak beberapa tahun lalu tuh banyak banget di open mic yang mereka apapun mereka lakukan, mereka mandi Iya, iya, kopi iya. lah, ada yang Iya. mandi kopi. Terus lucunya apa? Special mic lagi yang ada gulanya. Lempar centong lah, apalah. apa sih menariknya dalam Tapi mandi dulu gue kopi? ngalamin itu sih, tiba-tiba gue ke panggung bawa gitar, terus gitarnya nggak gue pakai. Karena Tapi itu lucu, men. Iya. Kan itu kan jadi matain ekspektasi kan. Iya, Lo iya. mandi kopi ekspektasi lo apa? Lo melek, kuping lo kenceng. Organ tubuh lo jadi kenceng. Enggak. Yang melek cuma kulitnya doang, Mas. Nah, Duel Super kenapa nggak ada lagi? Net itu kan juga salah satu program turunan stand up tuh yang seru harusnya ya. Roasting sekarang lagi naik kan? Tidak, aduh bahaya banget gue jawabnya. Nggak apa-apa. Enggak gini. Disaring. Mungkin adalah
waktu itu gua belum ketemu tim produksinya yang pas. Oh, ya. Karena salah satu hal yang kan semua tergantung rating and share kan. Ya. Salah satunya yang bikin agak-agak berat adalah mic-nya. Logo mic-nya, pihak yang menyiarkan tidak mau logo mic-nya seperti logo mic biasa. Maunya logo mic yang kayak Tompi. Oh, Jadi iya, orang iya. pikir itu karaoke. Itu teman-teman gue nonton dong gini. Ah, ini karaoke. Anjing, karaoke mah di kota anjing. Berkaraoke. Karaoke mah harusnya bukan mic kan LC ya yang dipajang. Waduh. Masa dipajang di mic? Masa di kontes di mic ya. Yang mic yang ini dong. Satu lagi. Yang ini tante. Tante lagi. Mami kalau biasanya. Tapi itu loh, gue jadi kepikiran Duel Super sekarang roasting lagi menjamur. Bikin Iya, lagi iya. net. Ya, agak. Gue sih nunggu aja lah gitu. Lu udah nggak segitunya ya? Gue dulu sombong itu ya. Jadi waktu Duel Super episode 1, tiba-tiba tuh ada beberapa produser ngubungin gue. Gue minta program lu, gue minta program lu. Lo tau nggak apa yang gue lakukan? Nolak. Gue kasih konsep, nggak langsung nolak ya. Gue Iya, kasih konsep, gue mau kayak gini. Tapi net mesti gini-gini, nggak mau. Anjing. Sesombong itu. Jadi gue sombong juga sih dulu gue. Tapi sombong gue adalah, jadi pihak waktu itu ya, ini mah kegoblokan gue. Tidak mau konsepnya seperti apa yang mentah-mentah gue kasih. Di mana konsep mentah-mentah yang gue kasih adalah all full anak stand up. Ya. Mereka nggak mau ada anak stand up-nya, Ya, maunya ya, diganti ini, ganti ini. Gue bilang nggak bisa. Ya, Tujuan pertimbangan gue tuh TV naikin banget. anak stand up gitu. Pertimbangannya TV banget itu, industri banget lah ya. Iya. Tapi kan itu ternyata beberapa tahun lebih cepat. Coba kalau itu sekarang gue lakukan, di mana anak stand up lagi naik-naiknya, pasti keterima. Iya, iya. Iya, Nah, iya. sekarang lagi kenapa nggak lu present lagi? Males, nggak soream. Nggak tahu ya gue. Iya loh, harusnya kan lu present sekarang tuh. Iya ya, tapi gimana ya? Mungkin Tapi banyak yang merindukan kreativitas lu, ide-ide lu yang bombastis gitu Iya, anak-anak Net. semua. Lu kan katanya tadi udah lewat fase berat dalam hidup lu. Ayolah. masalahnya nomor telepon orang-orang hilang. Mungkin kalau gue telepon, tolong dong. Saya tidak sombong sih kan. Dadanya udah berubah. Saya sudah berubah. Idenya mau kayak gimana sok? Iya. Murahan lu net. Nggak jadi. Tetap nggak jadi. Gagal juga. Ayolah Net, gue sebagai teman kita sebagai teman, ayolah. Iya, iya. Lucu Flix kalau nggak bikin Duel Super tuh. Ada duitnya lah MLI harusnya kan. Waduh, banyak koridornya, men. Banyak kok. Banyak koridornya, terlalu Tidak- banyak. tidak Lebih semudah. gampang ke TV kalau menurut gue. Daripada ke Patrick. Anjing, McDani. Thank you banget Net, luar biasa. Oke. Respect. Aduh. Terima kasih. Gue tapi sedikit ya pelajaran ini aja, dikit aja ini mah, karena gue kan masih merit nih. Apa setidaknya agar lu bisa tetap bertahan gitu dengan kondisi lu, kan lu pengalaman hidup ketika lu merit tuh pasti banyak banget pelajaran yang bisa. Sekarang ini maksudnya, Iya. apa yang gue lakukan? Biar dia tetap nggak sampai ke Tahap cerai. perceraian. Belajar dari orang yang cerai gue. Ngomong aja Net, coba cerai dan. Enggak, lo kenapa sih nanya? Kalau orang yakin nggak pernah nanya lo. Anjing kalau digituin. Terima kasih Daden. Thank you. Non pisan Thank you. Thank you. Kita tunggu, warga Waras juga menunggu program-program Iya. yang banyak banget program yang nggak TV banget, yang maksudnya bombastis itu dari Danet tuh banyak lahirnya. Dan tuh. ada di Kom juga program yang kembali lagi coba dinaikin itu debatin gosip. Debatin gosip, minta digampat. minta Cewek-cewek gampat. seksi kemana sih? Lu nggak pakai lagi? Koridornya banyak. Tapi gue ngomongin maksud gue kalau misalnya ini sih mungkin pernah gue ngomongin, cuma gue minta maaf kalau misalnya waktu-waktu itu ada yang gue sakitin segala macam, karena itu nggak enak banget sih. Iya. Tolong dimengerti bahwa itu prosesnya gue gitu. Betul. Kalau emang lo menganggap apa yang pernah gue lakukan ke lo pada itu berarti buat lo, ya udah lupain aja gitu. Anjing bagus banget. Gentleman sekali. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, tapi hanya manusia-manusia hebat
yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Betul. Seperti halnya capres dan cawapres mungkin ketika tidak terpilih dia akan Pinter apa meminta- goblok sih? Terima kasih warga, kita ketemu lagi di Transplantasi Senja, dadah!